Halo adik-adik semua. Halo Kak. Oke. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Jujur aku senang banget Kak, excited banget karena kan ini kayak kegiatan pertama nggak sih Kak di ITB kalau aku penglihatan aku gitu. Ya bener-bener bener. Coba deh dari 1 sampai 10 seberapa excited kamu buat ikutan CDT? Aku 1 juta Kak, aku bener Satu excited juta. banget Oh my Kak. God. Mantap, mantap, mantap. Teman-teman yang lain juga dijaga ya semangat ya biar kayak ada yang satu ini. Oke. Yeah. Sebelumnya perkenalkan nama aku Diva. Aku dari Teknik Lingkungan Angkatan 25. Ada yang mau masuk TL gak? Kak, aku jujur bingung banget, aku pengen TL tapi aku juga pengen sipil juga Kak, aku bingung. Oh, gak apa, nanti seiring berjalannya waktu bakal nemu nih mana yang cocok. Oke, langsung aja aku ucapkan selamat datang di CDT. Yeay. Ada yang tahu nggak CDT ini singkatan dari apa? Aku tadi udah sempat lihat di depan sih Kak banner, cuman aku lupa banget apa itu. Hmm, oke, jadi CDT itu adalah singkatan dari Karakter Development Training. Oke, Oh, nah, jadi kayak mengembangkan karakter iya, gitu. karakter. Nah, apa aja sih karakter yang bakal dikembangkan di CDT? Itu ada 3 yang disingkat menjadi AIR. Ada yang bisa H2O. nebak nggak? Oh, no, no, bukan H2O. Nah, AIR di sini itu adalah singkatan dari adaptif, integritas, dan rendah hati. Gitu. Jadi bukan Oh, H2O ya, teman-teman. Nah, tapi di CDT keren. 1 kita bakal belajar salah satu karakter yang paling relate sama kehidupan para maba nih, yaitu karakter adaptif. Sementara dua karakter lainnya, yaitu integritas dan rendah hati, itu bakal dipelajari nanti di CDT 2 gitu. Coba kalau misalnya udah ready buat masuk ke materi, angkat jempol guys. Ah, jempol dua, aku Jempol ready dua. banget. Oke, ready banget, mantap. Itu yang jempolnya 1, kenapa tuh masih belum semangat? Kakaknya dia nggak semangat deh, Kak. Waduh, gak apa-apa. Nanti di tengah-tengah kita bakal ada ice breaking. Oke, Yeay. aman ya. Sekarang kita bakal masuk ke materi tentang adaptif. Nah, teman-teman, kalian ngerasa gak sih sebelum kuliah, saat SMA dan kuliah itu bakal ada perbedaan? Aku kayak belum ngerasa, tapi pasti nanti bakal ada perbedaan sih, Kak. Iya, benar. Pasti kalian sebagai maba belum ngerasa ya, tapi Iya. ketebak gak sih pasti nanti bakal banyak banget nih perbedaan dari SMA dan kuliah. Nah, untuk menyikapi perbedaan itu, kita harus memiliki karakter adaptif. Nah, adaptif ini boleh teman-teman sambil tulis yang penting-pentingnya aja. Kalau misalnya mau kecepatan, boleh ngomong aja ya, gak apa-apa. Nah, adaptif itu adalah fleksibilitas perubahan dalam tingkah laku yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi tuntutan yang timbul dari lingkungan. Jadi basically kalian itu fleksibel dalam tingkah laku, menyesuaikan kondisi dari lingkungan teman-teman sekarang. Gitu. Kayak ini, bunglon yang apa namanya berubah warna kalau misal berubah tempatnya. Iya, bisa kayak gitu. Tapi adaptif ini enggak berbeda sama kamuflase, teman-teman. Kan kalau kamuflase itu bohongan ya, Iya. bohongan. Tapi kalau adaptif itu lebih ke teman-teman menyesuaikan diri tanpa mengubah jati diri teman-teman yang sebelumnya. Walah. Mantap. Mantap. Gitu. Oke. Nah, biar makin kebayang, boleh deh teman-teman nonton videonya dulu. Nah, jadi di video ini pertama-tama kelihatan banget nih waktu pas aku lagi akademik. Kalau di SMA, eh, gurunya tuh bakal ngejelasin dari A sampai Z nih materinya. Kalau misalnya teman-teman kesulitan, bakal dibantu. Tapi kalau di kuliah, biasanya kita yang harus aktif sendiri nih, cari materi-materi pembelajaran gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Coba teman-teman dari video tadi ada yang mau ngasih kesimpulan lagi nggak dari video yang tadi? Kak, aku ini mau kasih kesimpulan. Boleh, boleh. Berarti gini ya Kak, kayak apa namanya kita harus bisa apa kayak yang Kakak tadi bilang, kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap tuntutan baru di lingkungan baru gitu biar kita bisa survive gitu. Betul, jadi kita harus bisa mengubah cara tingkah laku kita, cara kita melakukan sesuatu untuk memenuhi tuntutan yang baru di lingkungan yang baru, gitu. Tapi pertama-tama sebelum teman-teman mengubah
tingkah laku teman-teman, teman-teman harus menyadari terlebih dahulu nih situasinya seperti apa. Setelah teman-teman sadar situasinya bagaimana, baru teman-teman tentukan apakah masih bisa pakai cara yang lama atau justru kita harus mengembangkannya menjadi cara yang baru. Gitu, teman-teman. Walah. Gitu. Nah, karena tadi kita bicara tentang perubahan SMA dan kuliah nih, berarti ada kaitannya sama college adjustment. Nah, ini ada yang anak IUP nggak di sini, anak IUP? Ih, kaya banget ya berarti. Coba yang IUP boleh translate college adjustment. Itu di Indonya apa nih? Ceritanya lu IUP. Aku bisa Kak, aku bisa. Ini college adjustment itu berarti kayak penyesuaian diri di perkuliahan. Betul, jadi sesuai artinya college, perkuliahan, adjustment, penyesuaian. Jadi college adjustment itu adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan perkuliahannya. Nah, tapi itu nggak cuma, itu terbagi menjadi berbagai tuntutan ya teman-teman. Ada 4, ada tuntutan akademis, ada tuntutan sosial, ada tuntutan pribadi emosional, dan juga tuntutan institusi. Gitu. Aku kecepatan nggak guys ngomongnya? Enggak sih Kak, udah pas banget aku bisa nulis sih tadi. Oke, oke, aman ya. Ya, aman banget. Nah, tapi teman-teman tuh gak bisa hanya menyesuaikan di salah satu aspek aja. Kayak misalnya teman-teman, aku pokoknya dapet IPK 4, tapi aku nolep, aku nggak punya temen, aku nggak ikut organisasi ITB, aku nggak ikut kepanitiaan atau apapun itu. Nah, itu nggak bisa. Jadi keempat aspek ini, yaitu akademik, social adjustment, personal emotional, dan institusional itu harus berjalan beriringan. Walaupun mungkin teman-teman nggak maksimal di semuanya, tapi nggak apa-apa asalkan tetap ada usaha untuk menjalankan keempat-empatnya secara bersamaan Gitu. gitu. Jadi nggak usah maksain IP 4 terus organisasi banyak, temen banyak, terus bahagia, terus jadi mapres, nggak usah. Tapi yang penting empat-empatnya dijalankan oleh teman-teman. Harus ya Kak Harus empat-empatnya, gak bisa. wajib. Wajib banget, hukumnya wajib, no sunnah. Maksudnya. Oke, tadi kan udah dijelasin nih, udah disebutin nih empat itu apa. Sekarang aku bakal jelasin masing-masing dari aspek college adjustment ini. Nah, aspek yang pertama itu ada yang inget gak tadi apa? Akademik. Ya, betul, academic Eh, adjustment, mantap. Keren ya fokusnya, mantap, mantap. Nah, jadi sesuai namanya, penyesuaian akademik atau academic adjustment itu adalah kemampuan individu untuk memenuhi beragam tuntutan akademik. Selain memenuhi tuntutan akademik, itu juga harus memperoleh hasil akademik yang memuaskan. Jadi nggak hanya mengerjakan tugas-tugas saja atau memenuhi tuntutan tugas-tugas saja, tapi juga memaksimalkan nilai atau output dari tugas-tugas yang teman-teman kerjakan. Jadi nggak cuma belajar ujian aja, tapi juga memaksimalkan nilai dari ujian tersebut. Oke. Oke, apa aja sih yang diukur dari penyesuaian akademik? Pertama, yang diukur itu adalah sikap kita terhadap target dan tugas akademik. Apakah kita malas-malasan mengerjakannya atau kita justru semangat nih ngerjain semuanya. Terus yang kedua, ini kita fokus pada proses ya teman-teman. Jadi nggak cuma hasil doang, tapi upaya juga itu dinilai dalam academic adjustment. Dan yang terakhir itu adalah setelah usaha tentunya hasilnya. Itu juga hasil pembelajaran adalah hal yang dinilai dari academic adjustment ini. Jadi kalau teman-teman semangat ngerjain tugas, terus menghargai proses yang ada dan hasilnya memuaskan, itu tandanya academic adjustment-nya udah sangat baik. Berarti lebih ini ya Kak, lebih ke kayak akademiknya gitu. Iya, akademiknya, nilai-nilainya. Oke, tadi kan akademik udah. Sekarang kita lanjut ke social adjustment. Yeay. Nah, social adjustment itu kemampuan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan perguruan tinggi. Jadi antara teman-teman dan apa yang di sekitar teman-teman, termasuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Misalnya dekat dengan dosen, dekat dengan
penjaga perpustakaan dekat dengan Asprak mungkin. Terus yang kedua bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial, misalnya ikut UKM atau ikutan kepanitiaan ITB, ikut badan pengurus angkatan. Coba nih teman-teman, ada yang udah kepikiran nggak mau ikut UKM apa? Kak, aku mau ikut UKM yang ini, apa namanya, pengabdian masyarakat. Mobil masyarakat itu banyak banget teman-teman, bisa sekolah, bisa gebrak, bisa Oh, pelita muda. oh banyak. Wah, banyak lah pokoknya. Jadi banyak di sini wadah untuk teman-teman berkembang. Terus itu baru dua ya. Yang ketiga, itu menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus. Entah itu gaya hidupnya, jadi menyaring mana yang cocok dengan teman-teman dan mana yang enggak. Dan yang terakhir itu adalah tuntutan interpersonal, tuntutan antara teman-teman dan orang lain sehingga pengalaman perguruannya bisa pengalaman di kuliah ini bisa sangat baik karena diisi sama orang-orang yang asik. Iya, Masih. asik-asik. Nah, udah dua nih. Sekarang yang ketiga, coba. Ada yang masih ingat gak yang ketiga apa? Apa ya tadi? Kalau nggak institusional, personal gitu. Iya, Apa gitu? benar, yang ketiga itu personal emotional adjustment. Jadi kalau misalnya social itu teman-teman dan yang di sekitar, kalau personal emotional itu teman-teman dan teman sendiri, diri sendiri. Jadi itu proses psikologis di mana kita mengelola tuntutan atau tantangan hidup dengan menyesuaikan perilaku dan ekspresi emosinya sesuai dengan situasi. Nah, ini tuh penting. Kenapa? Karena itu bisa membantu kita menghadapi tantangan secara efektif. Jadi gak gampang demot, gak gampang burnout. Sehingga teman-teman bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih sehat. Baik itu sehat secara raga maupun sehat secara jiwa. Jadi nggak stres, nggak ada depresi atau beban mental. Terus teman-teman jadi lebih produktif karena teman-teman semangat menjalaninya. Dan tentunya karena teman-teman semangat dan produktif itu dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki teman-teman. Jadi hubungan antara teman-teman dengan diri sendiri itu juga penting. Oke, lanjut. Nah, bakal yang terakhir. Tadi udah disebutin nih sama Dadan. Tadi sebelumnya apa tuh? Apa sih tadi? Dari I. Institusional. Bener banget, institutional adjustment. Jadi sesuai namanya, itu tuh penyesuaian terhadap nilai-nilai institusi. Di mana teman-teman harus berkomitmen pada tujuan kampus. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak nih, kira-kira apa visi dari ITB? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oh iya, belum OSKM ya, belum diajarin. Oke, jadi visi ITB itu basically ingin menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, dan diakui oleh dunia. Jadi, selaras dengan tujuan dan visi dari ITB, teman-teman juga harus berkomitmen terhadap hal itu. Teman-teman berkomitmen menjadi insan akademis yang aktif meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar ya itu selaras dengan visi dari ITB. Ini juga termasuk membangun keterikatan emosional. Misalnya menghargai budaya-budaya ITB. Nanti teman-teman bakal banyak belajar tentang budaya ITB waktu pas OSKM nanti. Dan juga menjalin hubungan positif dengan komunitas akademik. Misalnya hubungan dengan dosen, hubungan dengan itu kayak asprak atau teman-teman kuliah sendiri. Nah, apa sih yang mempengaruhi keberhasilan dari institutional adjustment? Gimana sih caranya biar kita berhasil? Gimana, Kak? Yang pertama, itu tentunya harus sesuai antara nilai kita pribadi dengan nilai institusi yang tercermin. Kayak ITB itu kan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Iya nggak? Maka teman-teman juga harus demikian, semangat mencari ilmu, semangat meneliti, dan tentunya menjaga integritas dari ilmu pengetahuan. Jadi, nono nyontek, nono curang dalam akademik. Oke, terus selain dengan yang institusi, itu juga harus sesuai dengan iklim kampus, dengan suasana belajar. Jadi walaupun ITB ini katanya belajarnya cepet banget, tapi kalau teman-teman berhasil institutional adjustment, teman-teman bakal ngerasa cocok-cocok aja nih dengan pace belajar ITB yang kayak gini. Malah makin termotivasi buat semangat belajar. Nah, ini juga mendorong kenyamanan kita untuk berkontribusi
untuk berkontribusi dalam kemahasiswaan ITB, misalnya join kabinet atau join organisasi UKM dan lain sebagainya, karena teman-teman ngerasa visi hidup teman-teman itu udah selaras dengan nilai-nilai kampus. Oke. Oke, sebelum itu kita review lagi nih, ada 4. Apa aja kita setor hafalan? Yang pertama, Akademik, akademik. Yang kedua, apa? institusional. Gak apa-apa, ketukar urut tadi juga gak apa-apa guys. Oke. Yang ketiga, Personal emosional. betul. Dan yang terakhir yang belum disebutin. Aduh, apa ya Kak? Kalau personal kan antara diri sendiri. Kalau yang ini dengan luar, itu apa tuh? Oh, Masih sosial. benar banget teman-teman. Jadi itu dia 4 aspek dari college Oh adjustment. gitu. Nah, coba deh aku pengen teman-teman kasih contoh gimana sih social adjustment yang baik itu. Coba kasih contoh. Aku berarti gini Kak, tadi kan kalau misal social adjustment itu kayak gimana cara kita buat berinteraksi sama orang lain. Nah kalau misalnya aku kaitin sama adaptasi buat di kehidupan kampus di masa transisi sekarang, aku tuh sekarang ada bayangan gitu kalau misal aku sekarang harus berinteraksi sama orang-orang, tuh aku nggak boleh kayak pilih-pilih gitu. Terus kayak ntar buat selanjutnya pasti bakal kayak cocok-cocokan gitu kayak entah ini bakal cocok buat dibuat teman belajar, entah itu cocok buat teman main, entah ini cocok buat teman apa gitu, ntar pasti sendirinya bakal kayak gitu. Dan aku sekarang udah ada kepikiran kayak gitu buat social adjustment ini biar aku dapat teman yang sesuai sama fungsinya gitu. Betul, tepuk tangan dulu untuk Dada. Yeah. Dapat voucher Smart Privat. Yeah, smart privat. Kak ini apa smart privat? Itu tuh semacam bimbel TPB nih Oh, teman-teman. Nanti boleh cari infonya lebih lanjut di IG Smart Privat. oke. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya di mana aku jadi trainee. Oke, sebentar. Oke teman-teman, gimana tadi perasaannya udah belajar tentang adaptif dan juga college adjustment? Seru banget Kak, seru banget. Tapi jujur agak bosen gitu ya Kak, karena ada 4 aspek itu agak pusing gitu ngafalinnya. Jujur kalau misal emang apa ya kalau dihafal doang emang agak susah sih. Cuman kalau misal saran aku, kamu bisa kayak mulai menerapkan satu persatu aja nanti pasti bakal kamu tahu sendiri gitu. Ini lebih ke diterapin ya Kak, bukan dihafalin. Bener banget kamu pokoknya kalau materi yang aku sama pasangan aku kasih ke kalian, kalian tuh nggak boleh cuman kayak oh aku dapat teori ini, oke nggak boleh kayak gitu, tapi harus bener-bener diterapin dalam kehidupan kalian sehari-hari, Oke Kak, aku kayak akan gitu. melakukannya. Janji ya, wajib ya. Siap-siap. Oke teman-teman, karena tadi maaf karena tadi kami udah bahas tentang eh, adaptif dan juga college adjustment. Sekarang aku mau menuju pembahasan tentang SMART goals. Nah, Apa tuh Kak? tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau misal kita sebagai manusia itu teman-teman, kita tuh nggak boleh kayak ya udah hidup tuh cuman legowo aja, cuman ikut arus aja, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kita tuh harus punya tujuan hidup di mana biar nanti kita tuh nggak kebingungan gitu buat kedepannya. Kita nanti kira-kira mau jadi apa, kira-kira kita nanti mau fokusnya kemana kayak gitu. Itu butuh suatu tujuan yang bisa menentukan arah hidup kita sekedepannya kayak gitu. Jadi kayak misal nih kamu eh, dalam hidup kamu pengen jadi bilioner, kamu pengen jadi orang yang ya udah santai-santai aja, tapi kamu tetap punya segalanya kayak gitu. Itu contohnya. Pokoknya intinya harus punya tujuan dan tujuan itu harus benar-benar bisa mengarahkan ke depannya gitu. Nah, terus di sini aku mau ngasih kalian satu framework buat kalian bikin tujuan itu, yaitu SMART goals. Tujuan yang pintar. Tujuan pintar, bener banget. Smart, smart, approve. Jadi selain namanya smart, tujuannya juga pasti smart. Karena walaupun apa ya, kayak ini smart goals. Jadi terus gini teman-teman, smart goals itu tuh singkatan dari, adalah nanti singkatannya. Nah terus dari singkatan itu bikin tujuannya jadi smart. Nah sebelum aku jelasin lebih lanjut, aku mau kalian nonton video terlebih dahulu. Oke, kita tonton terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, gimana perasaannya bisa nonton videonya teman-teman? Oh, aku mulai paham dikit-dikit sih Kak, tapi masih agak bingung gitu nih Masih bedanya agak apa. bingung bedanya apa? Oke, oke. Habis ini eh, aku bakal
jelasin lah ke kalian gitu. Jadi teman-teman, kayak yang udah aku jelasin tadi, SMART Goals itu suatu framework buat kita bisa nentuin tujuan hidup kita ke depannya dengan terarah, dengan benar, dengan teratur gitu. Jadi nggak cuma tujuan biasa, tapi bener-bener tujuannya tuh smart, pintar. Tujuannya tuh bener-bener bikin hidup kita berubah, life changing gitu lah intinya. Nah tadi kan aku bilang kalau misal SMART itu kayak singkatan gitu kan. Nah yang pertama adalah S. Kamu bisa nebak gak S itu apa? Tadi aku nyatet itu spesifik, Kak. Wah, bener banget. Wah, jujur apresiasi banget. Coba tepuk tangan dulu udah nyatet. Ditikatin ya semangatnya. Siap, Dipertahanin, siap. dipertahanin. Oke, jadi teman-teman, S smart, S yang pertama, singkatan yang pertama S itu adalah spesifik. Jadi teman-teman, tujuan yang kalian bikin itu harus benar-benar spesifik, sedetail mungkin, sefokus mungkin, dan enggak bikin ambigu, enggak bikin bingung. Dan itu dipaparkan sama bahasa yang lugas. Kayak itu tuh nggak cuman nanti aku mau dapat IPK bagus. Nah, kalau misalnya kayak cuman dapat IPK bagus, kan itu nggak detail kan, nggak spesifik. Itu ambigu kayak bagus menurut aku belum tentu bagus menurut kalian. Jadi itu bener-bener kayak harus spesifik gitu. Eh, Terus kalau misal kita cuma bilang IPK bagus kan bisa berapa aja gitu kan. Nah kalau misal dengan spesifik ini kita bisa dengan mendetailkan kayak aku mau dapat IPK 3,5 lebih dari 3,5 gitu. Nah itu termasuk spesifik. Nah biasanya spesifik ini bisa ngejawab pertanyaan kita kenapa dan juga apa tentang tujuan kita. Kenapa kita pengen tujuan itu dan juga apa tujuan itu. Kayak gitu. Oke, oke. Paham, Kak. Coba kamu bisa nggak ngasih satu tujuan, tapi cuman spesifik doang gitu. Spesifik ya. Aku ingin, aduh bingung. Aku ingin join UKM di ITB. Join UKM di ITB. UKM di ITB yang berkaitan dengan research. Research, wah, jujur itu udah spesifik banget sih, jujur karena eh yang pertama UKM dijelasin lagi ITB, UKM di ITB dijelasin lagi tentang research, itu jujur udah detail banget, itu udah termasuk spesifik. Oke, yang kedua sekarang adalah measurable. Jadi teman-teman, measurable itu jadi kayak tujuan kita tuh punya suatu tolak ukur buat nandain kira-kira tujuan kita tuh udah tercapai apa belum. Jadi tuh kayak di tujuan kita harus mempunyai satu atau lebih kriteria satu atau lebih kriteria spesifik buat mengukur kemajuan pencapaian target yang udah kita lakuin. Jadi kayak itu tuh ada suatu batas kira-kira tuh tujuan aku tuh udah kecapai belum sih dengan kayak gini kayak gitu. Nah, terus saat kita bikin tujuan dengan memperhatikan measurable ini, tentunya kita juga harus mempertimbangkan kira-kira kriteria yang ingin kita ukur itu bisa nggak buat kita gapai gitu. Bisa nggak? Terus kayak pokoknya tuh nggak gimana ya? Harus bisa ter-reach out deh, bukan ter-reach out sih, harus bisa ter-reach sama kita gitu, baru bisa kita raih gitu. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh salah-salah. Kayak kita harus menyesuaikan sama diri kita. Paham nggak? Mau Paham. lanjut? Aduh Kak, jujur agak ngantuk Kak. Oke, karena agak ngantuk, sekarang mungkin kita ice breaking dulu nih teman-teman. Tapi bentar deh, aku mau nyelesain dulu deh daripada kita ice breaking di tengah-tengah ya. Mungkin aku Oke, mau nyelesain materi tentang smart goals dulu, habis itu kita ice breaking sebagai hadiah oke. kalian. Karena aku pengen ngasih kalian apresiasi karena udah nyatet, jujur aku udah liatin dan aku seneng banget kalian pada nyatet. Oke teman-teman, karena tadi udah apa? S apa? Spesifik. N. Aduh nih Kak, susah bacanya measurable. Measurable. Measure. Nah, sekarang yang ketiga huruf apa? Oke, yang A. Sekarang A adalah achievable. Jadi teman-teman, yang achievable ini lebih mengarah ke subjektivitas sih teman-teman sebenarnya karena yang tahu tentang achievable ini tuh cuma diri kita doang. Kayak kita tuh harus bikin suatu tujuan yang realistis gitu. Kayak kita tuh harus sadar sama sama kemampuan diri kita dan ini harus bukan harus sih. Jadi ini berkesinambungan juga sama tadi measurable tentang ya kita harus tahu tentang diri kita gitu lah. Intinya buat achievable ini tuh harus realistis karena eh, tujuan yang kita bikin tuh harus enggak terlalu sulit buat kita gapai dan juga enggak terlalu mudah buat kita gapai gitu. Jadi ada di tengah-tengah, ada di ambang batas gitu teman-teman. Jadi kayak ya, dan yang bisa nentuin ini juga tentunya cuman diri kita sendiri. Gitu ya Kak. Bener Oke, oke, oke. banget. Terus teman-teman, eh Yang ini tips. nih
Pokoknya tentang kalau misalnya aku bisa simpulin, achievable itu tentunya harus realistis lah intinya nggak terlalu sulit, nggak terlalu mudah juga karena kalau misalnya kita bikin tujuan terlalu sulit, malah kita udah burn out duluan gitu kayak, aduh susah banget deh, enggak deh gitu. Benar banget, bener banget. Terus habis itu juga nggak terlalu mudah karena kalau misalnya terlalu mudah malah kita ngegampangin terus sebenarnya sebelumnya kita malah gampangin gitu. Oke, sekarang adalah relevan. Nah, yang relevan ini jadi tujuannya itu saling mendukung atau selaras dengan target lainnya. Jadi, kalau misal bisa kita bahas tentang relevan ini, itu tuh bisa ngejawab pertanyaan kita tentang kira-kira target atau tujuan yang kita bikin tuh udah layak atau belum sih buat diperjuangin. Terus kira-kira target ini tuh ada nggak sih di waktu yang tepat gitu. Nah, ini mungkin agak membingungkan dikit, cuma nanti bakal aku lebih jelasin di penjelasan contoh soalnya contoh smart goals-nya teman-teman. Oke, yang terakhir adalah sekarang time bound. Jadi, yang terakhir adalah time bound. Jadi, intinya dari time bound ini kita punya suatu deadline, kayak ada suatu deadline buat kita mencapai tujuan tersebut. Bedanya kayak kita harus, oke, aku harus mencapai tujuan tersebut sebelum waktu ini, kayak gitu. Jadi itu kayak eh, biar kayak kita tuh ada suatu apa ya, suatu tantangan tersendiri buat kita biar kita bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Terus tanggal yang harus atau deadline yang harus kita buat itu harus ditentukan benar-benar secara rasional, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh terburu-buru, nggak boleh terlalu lama, harus tepat banget. Oke, coba sebelumnya, coba tadi S apa? Bener Spesifik, banget M, bener measurable, banget A, achievable, terus R, relevan, terus T. time bound. Bener banget, apresiasi. Ye, jujur aku seneng banget sih. Oke, sekarang aku mau ngasih kalian hadiah seperti yang aku bilang tadi. Sekarang kita bakal ice breaking terlebih dahulu, tapi bentar doang ya teman-teman. Bentar Oke. doang biar kalian gak ngantuk lah intinya. Sekarang aku mau ice breaking. Kalau misal ini mirip Simon Says kalau kalian tahu, cuman nggak pakai Simon Says. Kalau misal kalian pegang hidung, kalian harus pegang hidung. Pegang telinga harus pegang telinga. Pegang mata harus pegang mata. Nggak boleh pegang mata tapi malah yang pegang kepala gitu. Nggak boleh. Coba ya. Pegang hidung, pegang kepala, pegang mulut, pegang telinga, pegang mata. Salah. Aduh. Coba sekali lagi deh. Pegang mata, Oke. pegang mulut, pegang telinga. Yeay, udah fokus sih harusnya sih, udah fokus sih. Oke, Oke teman-teman, kalau misalkan kalian mau minum boleh banget, boleh aja minum. Habis itu langsung fokus lagi aku ya. Oke teman-teman, sekarang aku mau ngasih apa ya? Coba ini dah sebelum sebelum aku ngasih contoh, coba kalian identifikasi dulu tentang SMART goals. Coba kalau misal aku ngasih kalian contoh gini, semester ini aku ingin ikut lomba supaya nambah pengalaman. Coba itu udah termasuk tujuan yang SMART goals belum? Belum, Kak. Coba kenapa kalau nggak SMART goals? Karena dia nggak spesifik ingin ikut lomba apa. Oke, Terus dia nggak terus. bisa diukur kayak lombanya harus sebanyak apa. Oke, terus. Dia kita nggak tahu ya lomba yang diikuti itu relevan atau enggak. Kan siapa Oke, tahu dia lomba balap karung bener kan. banget. Terus yang Belum. keempat. Terus dia belum tentu achievable juga karena kan siapa tahu dia kayak ingin ikut lomba apa banyak-banyak dapur MBG kan Um, 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 um. Oke, bener banget, bener banget, bener banget. Ini bener banget, kamu udah bisa mengidentifikasi tujuan tersebut kalau misal tujuan tersebut tuh belum termasuk SMART goals. Jadi teman-teman, kalau misal aku bisa bilang tujuan SMART goals dari tujuan tersebut, kalau misal tujuan tersebut dibuat tujuan yang SMART goals, itu contohnya kayak gini deh. Di semester 2 ini, aku pengen ikut minimal satu lomba teknik sipil tingkat nasional yang relevan dengan jurusanku itu teknik sipil tadi sebelum bulan November. Lalu aku juga pengen dapat IPK 3,8 agar aku bisa dapat portofolio lomba sekaligus aku punya hasil akademik yang baik yang bisa menunjang peluang magang aku di semester depan. wah Nah, itu contoh dari SMART goals. Smart banget, pinter banget, smart.
Oke, terus kalau misal bisa kita bedah satu-satu, spesifik. Tadi dijelasin kalau misal lomba bisnis case saja, lombanya itu bisnis case, sudah dijelasin kalau lombanya itu tentang bisnis case gitu. Terus tingkatnya juga tingkat nasional teman-teman, jadi udah bener-bener sespesifik itu, udah detailin banget gitu. Terus habis itu, tadi juga dibilang kalau misal pengen dapat indeks prestasi itu lebih dari 3,8, itu udah spesifik banget sih. Itu measurable juga ya. Benar. Terus yang kedua adalah bener banget tadi measurable. Kalau misalnya kita pikir-pikir, kalau misalnya kita pengen ikut dua lomba tentang teknik sipil tingkat nasional, terus pengen dapat IPK 3,8, itu masih apa ya? Masih masih sih masih kayak bisa buat dijuarin kayak tadi pengen ikut dua lomba tentang teknik sipil, terus pengen dapat juga indeks prestasi, dan itu pengen mendukung dia dapat portofolio yang yang bisa menunjang peluang dia magang di semester depan, peluang aku magang di semester depan. Jadi satu sama lain saling menyambung, saling berkesinambungan kayak gitu. Jadi dua-duanya relevan gitu ya, Bener Kak. banget. Nyambung satu sama Bener lain. banget. Terus yang terakhir adalah time bond. Nah, kalau time bond ini sebenarnya ini tadi aku sempat jelasin kalau misal measurable pengen dicapai sebelum bulan November. Nah, sebenarnya itu bisa dua karena itu juga termasuk salah satu tolak ukur. Tapi itu juga bisa itu lebih cocok ditempatkan pada time bond karena itu tuh eh, kayak suatu deadline yang harus kita penuhi sebelum eh, yang harus kita penuhi untuk mengetahui goals tersebut tuh udah bener apa belum kayak gitu. Oke, paham, Bener Kak. banget. Oke, sekarang biar biar aku tahu kalau misal kalian semua udah paham, coba kalian salah satu deh ngasih contoh smart goals versi kalian, satu aja. Lanjutin yang tadi deh, Kak. Oke. Aku ingin ikut setidaknya satu UKM di ITB yang Iya. berkaitan dengan research Iya. pada semester satu ini di Iya. TPB agar aku bisa menambah pengalaman organisasi aku gitu. Udah smart belum, Kak? Udah smart banget sih. Iya. Spesifiknya ada, measurable-nya ada, achievable-nya ada, relevan banget sama time bound-nya juga ada. Oke. Nah, sekarang teman-teman eh sekarang yang aku jelasin Smart Tool sudah kelar dan kita bakal lanjut ke materi selanjutnya teman-teman. Tapi sebelum itu kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Aku aman sih, Kak, aku Oke, aman. oke. Tapi kalian semua juga harusnya udah aman ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman. Tadi udah belajar materi college adjustment dan adaptif. Terus udah dikasih tahu juga nih framework SMART goals. Udah Iya, pada suntuk gitu gak sih teman-teman di jujur kelas? suntuk sih, jujur. Suntuk. Jujur. Nah, makanya biar teman-teman semangat lagi, sekarang kita bakal main game. Yes, game, yes. Yes, games. Semangat banget ya, jujur. Nah, games ini tuh berkaitan dengan implementasi dari college adjustment yang tadi nih, teman-teman. Tapi sebelum itu, kita review dikit nih college adjustment tadi ada 4. Apa aja tuh? Yang pertama, Ada akademik, akademik. Yang kedua, ada institusional, yes. 3, ada eh personal emosional, keempat, dari S. sosial. Tuh, kan udah Yes. pada inget nih tentang materi college adjustment. Sekarang kita bakal lanjut ke materi implementasinya. Oke. Kan teman-teman tadi udah dibagi jadi 5 kelompok ya? 8 Iya. kelompok ya. Nah, sekarang teman-teman bertugas menjadi, nah,
Ini bakal ada video penjelasannya, teman-teman boleh simak dulu nih video penjelasannya. Oke. Jadi basically dalam permainan ini teman-teman merupakan survivor dari kapal yang karam. Kalian terdampar di pulau terpencil. Saat meminta bantuan sebelum kapal karam, informasi terakhir tim SAR akan datang menyelamatkan kalian. Yeay. Yes. Yes, yes, yes. Tapi kapal tim SAR hanya dapat berlabuh di sisi selatan dari pulau terpencil tersebut. Dari posisi teman-teman yang di utara, saat ini menuju ke sisi selatan tersebut, dibutuhkan perjalanan dengan melewati beberapa tantangan Ya. atau misi yang harus diselesaikan. Tugas teman-teman itu apa? Teman-teman harus menyelesaikan dua misi pada permainan ini untuk bisa mencapai sisi selatan pulau dan diselamatkan tim SAR. Nah, untuk membantu teman-teman menghadapi kedua misi ini, setiap kelompok akan diberikan emas sejumlah 90 batang. Banyak banget itu. 90 batang emas. Selain itu, setiap kelompok juga mendapatkan peralatan yang dapat membantu menyelesaikan kedua misi tersebut. Nah, tapi peralatan yang teman-teman dapat itu berbeda-beda nih tiap kelompoknya. Jadi nggak semua kelompok peralatannya sama. Ini teman-teman aku bagiin dulu ya kertasnya. Oke, Kak. Udah dapat semua? Semua kelompok udah dapat? Aku udah, Kak. Oke, aman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke misi yang pertama. Yes. Oke, jadi di misi pertama ini teman-teman bakal main cerdas cermat. Cerdas Wow. cermat. Aku pasti juara sih, Kak. Aku pasti Oh ya, juara. kamu pasti juara. Iya. Nah, cerdas cermat ini bakal dilakukan antara dua kelompok. Jadi kelompok satu lawan kelompok dua, tiga lawan empat, dan seterusnya. Siapa yang menang? Kita mulai dari kelompoknya Dadan nih, kelompok Oke. satu. Kelompoknya Asep, kelompok dua. Boleh. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman tahu jawabannya, boleh teman-teman angkat tangan sambil teriakin, enggak teriakin sih, sambil sebutin nama kelompoknya kayak satu 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 satu. Jadi kayak dua dua dua, itu buzzernya kayak gitu. Oke. Paham. Oke. Oh ya teman-teman, BTW teman-teman, kalau misalnya ini kan ada kuis nih. Kalau teman-teman tuh bisa melakukan beberapa hal. Pertama, teman-teman bisa membeli kunci jawaban. Tapi teman-teman harus membayar dengan 15 batang emas. Terus, kalau misalnya teman-teman jawabannya salah, itu berkurang 10 batang. Tapi kalau misalnya teman-teman jawabannya salah, terus jawaban lawannya benar, itu teman-teman bakal berkurang 20 batang. Kenapa 20 batang? Karena teman-teman salah menjawab, kurangi 10, dan teman-teman harus mendapat satu anak panah. Jadi kurangi 10 lagi. Jangan sampai salah dong, Kak. Ya, jangan sampai salah. Dan jangan sampai salah, jangan sampai jawaban teman lawan juga benar. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya sama-sama diem nih, gak ada yang ngasih jawaban, itu bakal berkurang 15 batang masing-masing. Nah, tapi guys, jangan mencontek ya, nono nyontek. Karena kalau misalnya ketahuan pakai browsing-browsing gitu, bakal berkurang langsung 25 batang. Ya, jadi apanya boleh ditaruh dulu guys, daripada terindikasi nyontek. Udah aku taruh di saku, Kak. Oke, aman ya. Aman. Ingat nggak tadi berapa batang emas yang dikasih? 90. 90, betul banget. Yes. Oke, lanjut ya. Kita ke soal yang nomor satu. Kelompok satu dan dua, ready, ready? Ready, aku ready banget. Ready. Oke, pertanyaan pertama. Kekaisaran Mughal di India didirikan oleh keturunan siapa yang mengklaim garis keturunan dari Genghis Khan dan Timur Leng? A. Babur, B. Akbar, C. Humayun, D. Shahjahan. Aku hitung satu dua tiga langsung angkat tangan ya. Satu dua tiga. Satu. Satu selamat. Yes. Aku jawab A. Pur, jawabannya benar. Yes. Yes. Udah pasti bener. Mantap. Berarti kelompok A itu tidak ada pengurangan batang, tapi Yeay. kelompok B itu minus 10 batang. Oke, jadi kelompok B berapa sisanya? 80 batang, bener banget. Oke, gak apa-apa kelompok B, masih ada dua soal lagi. Kita balas di soal 2 dan 3. Kita masih soal dua-tiganya. Oke, ini. Oh sih pasti yang menang tetap. Wah, Nono itu ya.
Rendah hati, rendah hati. Oke. Baik. Oke, soal selanjutnya. Pematung yang menciptakan karya The Thinker dan The Gates of Hell, yaitu tokoh penting pematung modern Prancis bernama A. Konstantin Brancusi, B. Aristide Maillol, C. Camille Claudel, atau D. Auguste Rodin. Coba, 1, 2, 3. Satu. Enggak, ya dua duluan. Ya, Apa dua jawabannya? Camille Claudel. ya Salah. salah ya. Dari itu, kelompok 2 berkurang 20 batang dan kelompok Ya. 1 itu berkurang 10 batang. Kau kan belum jawab. Iya, Oke, Kak. oke. Berkurang Hmm, 20 dan berkurang 10. Gak apa-apa. Berarti kelompok 2 itu sekarang sisa berapa? 60. Kelompok 1 sisa 80 80. ya, Oke, berarti lebih gak boleh. Maaf ya. betul. Iya, gak apa-apa. Ini satu soal terakhir kalian bisa balas nih. Oke, lanjut. Ini nama teluk sempit di Norwegia yang terbentuk akibat erosi gletser. Jenis lanskap yang menjadi ciri khas geografi Skandinavia. Apa ya? Disebut apa? A. Delta. B. Ria. C. Fjord. D. Estuari. 1, 2, 3. Satu. Oke, apa satu? Estuari. Jawabannya salah. Aduh. Kelompok 1 berkurang 20 dan kelompok 2 berkurang 10. Kelompok Ya. 1 sisa 60 dan kelompok 2 sisa 50. Tetap banyakkan aku. Ya, tapi gak apa-apa. Walaupun emas batangnya berkurang, tapi kalian sama-sama mendapatkan 3 anak panah. Yeay. Bisa bisa makan. Gak apa-apa. Oke. Nah, teman-teman udah dapat kertasnya kan? Coba deh kita kasih contoh. Kelompok A, ada pipa angin, kawat duri, tali, korek api, kapak, dan busur panah. Oke, Aku dapat buat itu. apa tuh? Buat apa tuh? Nah, tapi sebelum kita masuk ke misi 2 nih, yang menggunakan alat-alat ini, coba aku pengen teman-teman kasih refleksi kira-kira apa sih pelajaran yang didapat dari misi 1? Apa ya? Oh, Coba. aku ini bisa ngasih keputusan kira-kira aku mau. Tadi aku tuh sempat kepikiran mau beli. Tapi berarti aku kayak bisa bikin keputusan aku mau beli apa jawab aja gitu dengan pertimbangan jawab salah -10 gitu. Tapi tetap aja itu bukan lain aku em, bikin keputusan. Oke, jadi decision making ya, jadi Benar, ini keputusan yang lebih tidak merugikan. benar banget. Kerugiannya paling minim. Benar Bagus, banget. bagus. Ada lagi gak yang mau ngasih itu? Apa kamu? Ya, diam adalah emas. Betul, tapi belum Di mana, Mas? tetap harus coba aktif menjawab nih. Karena kalau aktif menjawab, teman-teman selamat. Tidak ada pengurangan sama sekali. Benar. Itu ada lagi nggak? Oh, kak, kalau aku iya benar, benar banget. Jadi dengan dari misi 1 ini teman-teman belajar untuk menyesuaikan kondisi nih saat emas batang teman-teman udah berkurang, kira-kira strategi apa ya yang bisa dilakukan biar emasnya nggak lebih berkurang banyak. Oke. Aduh, oke, sekarang udah ready nih buat maju ke misi 2. Ready, ready. Ready, ready. Oke. Nah, ini ada video penjelasannya teman-teman boleh disimak dulu. Nah, ini dia videonya. Oh, teman-teman, ternyata dari sisi teman-teman berada di sisi utara ke selatan itu ada gorila, ada Aduh, gede banget. iya ada gorila raksasa yang hewan buas yang siap Aduh, mencengkram siapa aduh, saja. Aduh, takut. jujur takut. Jujur takut. Nah, teman-teman, agar bisa selamat melewati hewan buas itu, teman-teman bisa membuat 2 perangkap. Oke. Oke. Yang pertama, teman-teman bisa membuat api unggun. Iya. Butuh apa aja nih? Ada kayu, minyak tanah, pipa angin, dan korek api. Coba kelompok kamu udah punya apa aja nih di sini? Aku punya pipa angin, kawat duri, tali, korek api, kapak, sama busur panah. Oke. Berarti Berarti kalau apa nih? ini kalau misalnya aku mau bikin
Api unggun coba kayu nggak ada, minyak tanah nggak ada, pipa angin ada, korek api ada. Oh berarti kurang dua, nggak Iya, bisa. tapi selain api unggun, teman-teman juga bisa bikin lubang jebakan. Berupa Wow, sekop, kawat duri, jerami, dan batu. Coba kelompok satu kamu ada apa aja nih dari lubang jebakan itu di sini? coba ya, sekop. Aduh nggak ada. Kawat duri. Ah yes 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 ada. Jerami. Aduh nggak ada lagi. Batu batu. Gak ada lagi. Aduh cuman punya ini kawat duri aku kak. Iya. Kira-kira kelompok satu kamu milih api unggun apa milih lubang jebakan? Aku milih api unggun dong kan udah ada dua daripada tadi satu doang. Oke, ini teman-teman, boleh dicek nih kertasnya masing-masing teman-teman punya apa aja dan better bikin apa aja. Oke, nah dengan sisa emas batang yang teman-teman miliki, teman-teman bisa membeli peralatan ke kami selaku trainer dengan harga 25 batang emas per peralatan. Ya, tadi kelompok satu sisa berapa batang emasnya? Bisa 60 60. Sisa 60, berarti bisa beli dua ya Iya harusnya. dah. Kelompok dua sisa berapa? Iya 50. 50. Bisa beli dua Iya juga. dua juga. Tapi tiba-tiba duar. Nih ada videonya. Wah, oh my God, ada monyet yang mencuri batang emas kalian. Sehingga batang Aduh. emas kalian berkurang setengahnya, guys. Aduh. Jadi, Padahal iya kelompok satu sisa berapa jadinya? usia Oh, 30. sisa 25. Jadi cuma Ya, bisa beli satu. satu. Padahal tadi udah mau beli dua. Nah, sekarang coba teman-teman diskusikan gimana caranya melewati misi dua ini. Oke. Teman-teman, gimana ya? Apa kita mau ini mau beli aja satu gitu, tapi nggak tahu satunya gimana. Apa? Oh, ini aku punya kepikiran. Boleh nggak sih kalau kita barter teman-teman? Kayak barter sama kelompok lain. Kayak kan bisa aja tuh kita beli satu aja barang dari ini trainer. Terus habis itu kita satunya kan tadi kita mau bikin api unggun kita kurang dua. Satunya dari yang lain kita bisa barter gitu. Apa yang kita punya bisa barter sama orang lain. Atau kalau enggak, oh kita bisa ini jual aja yang kita punya. Kan tadi kalau kita udah beli kita berarti sisa 5. Terus kita jual lebih murah 5 aja jadi 20 kalau misal kita tapi sama aja. Gak ada yang mau beli juga. Gak ada. Teman-teman, time out. Waktu Ya, habis. ya, ya, Ini kelompok yang berhasil buat api unggun, boleh angkat ya, tangan. ya kalau kau nggak berhasil. Oh, kelompok 8 berhasil bikin api unggun. Kelompok Ya, 5 juga bisa. Mantap, teman-teman. Sekarang yang bikin lubang jebakan, ada yang berhasil gak? Oh, cuma nggak satu. berhasil. Kelompok 6 doang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba deh, karena kita ambil dari dua POV. Dari yang menang dan dari yang kalah. Dari yang kalah dulu deh, coba. Gimana nih? Apa yang kamu rasakan? Apa yang bisa kamu dapat dari game ini? Jujur aku tadi ngerasainnya chaos banget sih karena tadi kan tiba-tiba diambil sama monyet gitu kan. Tapi menurut aku yang aku dapat pelajarannya berarti kayak kita ini ya Kak Bit, kita kayak harus lebih taktis dalam mengambil keputusan gitu kayak jangan lah bertele-tele. Ya emang sih gak boleh terlalu cepat juga tapi harus secepat gitu loh. Maksudnya cepat tapi nggak terlalu cepat gak terlalu lama juga. Bener banget, jadi harus cepat mengambil keputusan ya. Nah, Apalagi setelah ada tiba-tiba musibah ada monyet. bener. Terus dengan kekeosan ruangan yang aku lihat tadi kalian jalan ke sana kemari cari barang Iya barteran. tadi aku jujur chaos banget sih Kak. Sampai nggak ini kan aku tadi nggak sempet buat sampai akhir tadi. Iya, coba yang menang ada yang mau ngasih POV. Ya nggak bisa aku. Oh, Mm-mm. katanya dari misi ini dia bisa menang karena tukeran sama kelompok yang diem-diem aja. Oh, Waduh, kelompok berapa? Kelompok dua. Oh, coba deh kelompok dua. Ada yang bisa kamu dapat gak dari materi ini? Oh, iya bener banget tuh kata kelompok dua. Kita harus lebih proaktif.
aktif dalam menjalankan misi ini. Seperti yang tadi dilakukan kelompok satu udah benar, ngajak orang lain diskusi, terus ngajak barter satu sama lain, nanyain pendapat, dan lain Tapi sebagainya. lama banget ya Kak tadi aku. Iya, cuma butuh lebih cepet aja gitu. Nah, ini tuh ada kaitannya sama konsep adaptif. Coba ada yang tahu nggak kaitannya apa? Apa ya Kak? Aduh aku bingung deh. Hmm, Bingung. Oke, aku langsung jelasin aja. Itu Oke. berkaitan sama adaptif karena saat teman-teman tiba-tiba emasnya berkurang nih karena dicuri monyet, teman-teman harus sigap mencari cara yang Siap, baru siap. untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Iya Gimana caranya bener. dengan sisa emas yang sedikit ini teman-teman tetap bisa membuat api unggun atau lubang jebakan. Jadi tetap balik lagi ke konsep adaptif yaitu menyesuaikan kembali strategi yang dibutuhkan. Iya berarti nyambung sama yang pertama kali kita pelajarin tadi. Iya, yaitu tadi iya Adaptif. benar, academic adjustment juga Oh iya nyambung. sama academic adjustment. Apa berarti Iya, Kak kalau academic adjustment? sama seperti kalau misalnya nih di sini kan diibaratkan emas kita tiba-tiba keambil sama monyet. Kalau Iya, di perkuliahan teman-teman mungkin nggak semuanya ya, tapi aku sendiri merasakan tiba-tiba nilai aku drop banget. Itu jujur shock. jujur Iya, shock. jujur shock. Tapi begitu aku ke alarm nih, aduh nilai aku tiba-tiba drop, aku langsung aktif cari cara belajar yang baru biar aku tetap bisa survive akademik di ITB ini. Oh Gitu gitu ya. ya Iya. sama konsep adaptif dan academic adjustment. Nah, selain academic adjustment, tadi juga nyambung sama salah satu dari pilar college adjustment ini guys, yang dari huruf S apa ada yang tahu nggak? Sosial berarti. Sosial, betul. Ini gampang banget ya yang dan yang paling terlihat juga. Kan dari tadi aku lihat teman-teman minta bantuan ke kelompok lain, ngajak barter, tapi nggak terkesan memaksa gitu. Jadi komunikasinya baik, Bener diterima, banget. nggak yang menuntut gitu. Gitu. Hmm, Jadi pentingnya komunikasi dan bersosial. Seperti tadi yang aku bilang, kita tuh kan makhluk sosial ya. iya. Tadi juga Deden bilang ingin temenan sama banyak orang, Pengen. pilih-pilih Iya. teman belajar mana, teman Benar. main mana. Benar. Artinya kita tuh butuh teman untuk menghadapi berbagai situasi yang ada gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ngasih pendapat atau pertanyaan nih terkait misi ini? Enggak sih Kak, jujur ini bagus sih permainannya. Aku senang, seru banget. Aku udah nggak ngantuk. Iya kan, seru banget. Mana tadi tiba-tiba suasana kelas jadi rame banget nih gara-gara Iya. teman-teman asik barter sana sini. Bahkan tadi aku lihat ada yang pakai sweet gitu ya, yang kalah harus menyerahkan. Wah, itu Aduh. gak apa itu salah satu teknik negosiasi. Iya benar. Benar, mantap ya. Oke, itu dia pembahasan mengenai misi satu dan misi dua. Ya, switch. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal masuk ke materi ini tips dan trik komunikasi asertif. Yeay. Jadi sebenarnya ini lebih ini sih ini bukan lebih sih. Ini masih nyambung sih teman-teman sama yang tadi sama yang permainan kalian tadi gitu. Kalau komunikasi asertif. Nah, jadi teman-teman buat komunikasi asertif itu kayak ini tuh ada beberapa apa ya kayak beberapa tuh bukan beberapa tools beberapa langkah buat kita biar bisa eh, melakukan komunikasi asertif ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya kita mau melakukan komunikasi asertif itu kita punya satu framework yang namanya tenang. 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 Oke, tenang. Jadi tenang. Kayak ini sih teman-teman kayak yang smart goals tadi sih. Jadi kalau misal eh tadi smart goals itu spesifik, measurable, achievable, relevan, sama time bound. Nah, tenang juga ada singkatannya sendiri sih, ada singkatannya sendiri teman-teman. Yang pertama adalah take a pause. Take a pause. Oke, aku catat, Kak. Oh iya, sebenarnya aku mau ini teman-teman aku kayak tadi belum jelasin ya tentang komunikasi asertif itu apa. Apa tuh, Yaitu Kak? kayak komunikasi asertif itu kayak komunikasi yang harus kita lakukan biar kita tuh kayak misal kita menghadapi suatu masalah dengan tenang dan itu nggak bikin orang lain juga
kayak nggak bikin ngerasa orang lain juga terintimidasi kayak gitu. Jadi komunikasinya dapat berjalan dengan baik, dengan bagus gitu. Nah, tadi aku udah bilang kan kalau misalnya kita bisa pakai framework yang namanya tenang. Nah, yang pertama adalah take a pause. Misalnya teman-teman kalian kayak ada masalah tadi, contohnya tiba-tiba emas kalian keambil sama monyet berkurang 50% gitu. Nah, kalian daripada kalian panik, kalian bisa take a pause dulu. Mungkin kalian bisa ambil nafas lebih dahulu, kayak 5 detik buat tarik nafas, tahan dulu, terus dilepasin, terus ambil nafas, tahan, lepasin gitu, biar tenang, jangan sampai panik teman-teman. Karena kalau misal kalian panik, terus kalian melakukan suatu keputusan atau kalian berkomunikasi sama orang lain, pasti komunikasi yang akan kalian, yang eh, komunikasi yang kalian lakukan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan kalian teman-teman. Pasti bakal kacau lah gitu. Terus pikiran kalian juga pasti gak bakal tenang guys. Pasti pikiran kalian bakal ocak-acak kacak-kacak gitu lah, kayak kalian nggak bakal bisa menentukan strategi yang harus kalian gunakan setelahnya gitu. Terus habis itu, setelah itu adalah ekspresi non verbal. Terus setelah itu adalah nyatakan dengan jelas. Jadi kayak enggak ambigu gitu loh teman-teman. Jadi kayak komunikasi yang kalian nyatakan itu tuh bener-bener jelas, enggak ambigu. Itu bener-bener persepsi satu orang sama orang yang lain tuh sama, sama semua gitu. Jadi sampai lagi bad mood, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Bener banget. Jujur ya. Bener banget. Terus setelah itu adalah seneng banget nih aku nyatet dari tadi ini, seneng banget aku. Tepuk tangan dulu teman-teman, tepuk tangan dulu. Nah, terus teman-teman selanjutnya adalah aku bukan kamu. Jadi teman-teman kayak eh biar kita tuh nggak terkesan memojokkan seseorang, kita tuh harus kayak lebih jangan dominan. Wah, kamu. Jangan. Kayak kita tuh harus fokus kalau misalnya itu aku gitu. Jangan kayak kamu, karena kalau misalnya kita pakai kamu malah berkesan memojokkan gitu, menyudutkan gitu. Terus setelah itu adalah niat baik dan juga respect. Jadi kayak emang kita nggak boleh ada niat pikiran negatif dalam diri kita, karena itu bakal mempengaruhi cara kita buat berkomunikasi teman-teman. Jadi kita emang harus dari awal tuh harus baik, harus berat baik sama harus respect. Nah, terus setelah itu adalah yang terakhir G, goalnya situasi lebih baik. Nah, kalau misal yang terakhir ini, jadi kayak tujuannya tuh kalau misalnya kita melakukan suatu komunikasi, kita tuh bukan bertujuan biar kita menang, bukan, tapi itu eh, kita bisa bisa bikin suasananya tuh bakal berubah jadi lebih baik ke depannya. Kayak contohnya misal ada kekeosan gitu. Terus habis itu eh, kita ada debat satu sama yang lain. Terus habis itu eh, kamu debat lah. Oh, tentunya tuh harusnya tuh gini. Tapi yang kalian sebutin itu bukan biar golnya biar bukan situasinya jauh lebih baik, tapi biar kalian menang. Nah, itu tuh salah banget teman-teman, salah banget. Intinya kalian harus bisa bikin suasana tuh atau situasi itu bisa jadi lebih baik gitu. Solution ya Bener Kak, banget. sendiri. Bener banget. Coba biar aku tahu kalian udah paham, coba tadi komunikasinya namanya apa? Tenang Kak. Kok tenang Tenang. sampai aku Oh, jatuh Kak. oke. Hati-hati ya. Aku tunggu ya. Yeay. Oke, tadi tenang. Coba T-nya apa? Kayaknya take a Bener pause. banget E-nya. E-nya, bentar aku lihat dulu. Oh, ekspresi Bener nonverbal. banget. N-nya. Katakan dengan jelas. Terus A-nya. Aku bukan kamu. N-nya lagi. Ya, niat baik dan respect. Terus yang terakhir G. G-nya goalnya situasi jadi lebih baik. Wah, tepuk tangan dulu teman-teman. Teman-teman, kalian kalau buka buku juga boleh teman-teman. Maka dari itu aku tadi emang menyarankan buat kalian tuh nyatet aja gitu, biar kalian tuh ingat. Karena kalau misal kalian nyatet tuh otomatis agak secara gak sadar bakal ingat gitu. Ya emang mungkin buat orang-orang beda ya, cuman itu bisa bikin change, kita bisa jadi bikin lebih ingat gitu. Terus teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang refleksi diri. Aduh, kayak udah pada seneng sih. Asep udah seneng itu, Asep udah seneng kayaknya. Lagi pulang ya, Kak. Kamu seneng gak? Aku enggak sih, Kak. Bohong gak sih? Emnya kayak ini deh. Gak mau teman-teman. Aku mau nanya dong, Iya. kalau komunikasi asertif tuh contohnya kayak gimana sih, Kak? Jadi contohnya kayak kalau misal komunikasi asertif, ya tadi itu tuh kayak ini gini, kayak
ada semua unsur yang ada di komunikasi asertif yaitu tenang tadi. Coba deh sekarang aku balikin dulu. Coba kalau misal kamu udah paham, coba kamu bisa kasih contoh nggak tentang komunikasi asertif ini? Oh, kalau aku itu sih Kak, biasanya kan kalau lagi berantem nih, ditanya kamu kenapa, gak apa-apa. Padahal lagi bad mood. Menurut aku itu kurang asertif sih Kak. Bener banget. Iya, harusnya aku kayak sampaikan dengan jujur kalau "Oh, aku lagi bad mood. Terus kayak gimana nih caranya biar gak jadi bad mood. Jadi itu kayak goalnya situasi lebih Bener baik, banget itu bener. Bener banget. damai. Dianya ngerasa tenang dan akunya juga jadi gak bad mood lagi. Bener. Pas dulu, pas dulu. Itu Oke. tadi salah satu contoh yang bener ya teman-teman. Terus sekarang kita lanjut ke refleksi diri. Nah, sebelum kita masuk tentang refleksi diri teman-teman, kan kemarin aku di grup udah ngasih tahu ke kalian kan, kalau misal kalian hari ini wajib bawa worksheet. Nah, sekarang aku mau kalian keluarin worksheet itu, dan kalian juga keluarin pulpen juga yang belum keluarin pulpen. Awal. Yeay, kalian ya, keluarin dulu ya teman-teman. Oke, aku lihat sekarang udah pada ngeluarin nih. Jadi, eh, teman-teman, sekarang kalian udah ada worksheet di depan kalian, udah pada bawa pulpen juga. Sekarang coba kalian isi semua pertanyaan yang ada di worksheet itu, teman-teman. Dan aku mau kalian jawab pertanyaan tersebut dengan jujur, dengan centang di salah satu kotak yang ada di situ, dengan jujur sejujur-jujurnya. Karena aku nggak bakal ngejudge apapun itu, dan ini bakal ngebantu kalian ke depannya gitu. Aku janji aku nggak bakal nge apa ya, nggak bakal nyebarin, nggak bakal ngejudge, pokoknya ini bener-bener buat ini aja, pembelajaran kita hari ini aja gitu. Coba ya teman-teman, Ini berapa lama Kak? aku kasih waktu kalian 3 menit deh, atau misal nanti kalau emang nggak cukup, aku kasih waktu tambahan. Oke, aku Oke. Terus, oh iya aku mau nambahin ya teman-teman. Terus habis itu nanti kalau misal udah diisi semuanya, kan ada poinnya tuh, ada poinnya di paling atas itu. Nah kalian coba jumlahin semua poinnya. Nah itu nanti bakal kita bahas. Coba ya, aku tunggu 3 menit ya. Bener banget. Kak, jujur bingung gitu ya Kak, kalau ditanya nilai diri sendiri kayak pengennya sempurna gitu Kak. Iya bener, bener. Tapi harus jujur ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang udah 3 menit. Kalian udah selesai belum ngerjainnya? Sudah, Oke, udah dihitung juga. udah Kak. Coba yang udah siap buat lanjut, coba ini duduk tegap dulu. Oke, udah ready semua. Sekarang kita bahas ya. Nah, di sini aku gak bakal nanyain jumlah skor kalian berapa karena itu tergantung sama kalian. Nah, yang di sini yang mau aku bahas itu tentang kategori skornya yang telah kalian bahas gitu. Jadi ini bisa kalian bikin refleksi buat diri kalian sendiri, biar nanti ke depannya kalian bisa jadi lebih baik gitu. Oke teman-teman, jadi yang pertama adalah eh, kalau misal skor kalian di antara 13 hingga 26. Nah, kalau misal tadi kan di ini ya di soalnya tuh ada bukan study case sih, masuk kayak suatu pertanyaan tentang diri sendiri kan. Kayak kalau misal lagi menghadapi suatu masalah gitu contohnya. Nah, kalau misal skor kalian jumlahnya di antara 13 sampai 26, nah ini tuh bisa digolongkan kalau misal menghadapi suatu masalah, kamu tuh ini perlu cari alternatif cara buat nyelesain masalah yang dihadapi karena alternatif cara yang telah kamu lakukan tuh belum efektif gitu. Dan kamu dengan buat dapat alternatif baru, kamu bisa cobalah explore alternatif yang memungkinkan buat dicoba gitu. Terus setelah itu yang kedua itu adalah kalau misal skor kalian di antara 27 dan juga 39. Nah, kalau misal skor kalian di antara ini, nah ketika kalian menghadapi masalah, nah ini tuh kamu tuh udah punya cara-cara buat menghadapi masalah tersebut, dan kamu tuh apa ya, kayak kamu tuh ininya udah punya cara-cara buat menghadapi masalah tersebut gitu loh. Tapi ya teman-teman, nah dengan cara-cara tersebut kalian tuh masih bisa explore cara-cara lain yang bisa jadi itu lebih efektif gitu. Bisa jadi lebih baik gitulah teman-teman. Sekarang yang kategori terakhir itu kategori ketiga, kalau misal skor kalian di antara 40 hingga 52. Wah, 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 bagus banget, bagus banget. Nah, kalau misalnya skor kalian di antara 40 sampai 52, itu pokoknya kalau misal menghadapi suatu masalah, kamu tuh udah punya berbagai cara buat bisa menghadapi masalah tersebut gitu. Jadi kayak masalah yang kamu hadapi,
cara-caranya tuh udah efektif buat dilakuin gitu. Jadi emang kedepannya lebih baik lagi. Tapi jangan lupa juga buat tetap ditingkatin ke depannya gitu. Oke teman-teman. Nah, aku mau buat nilai ini kalian nggak boleh, aduh nilai aku ini dikit deh. Aku berarti kayak gini masih jelek ya. Bukan gitu teman-teman. Jadi ini bisa jadi sarana kalian buat refleksi biar kedepannya kalian bisa lebih baik lagi dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Entah itu cari alternatif lain atau entah itu apa gitu. Kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang adalah tips dan trik mengelola diri dan juga emosi. Nah ini bakal last materi yang aku bakal aku jelasin gitu. Yeay, udah pada senang sih ini kayaknya. Nah, jadi teman-teman, yang tips and trick mengelola emosi diri, mengelola diri dan emosi. Nah, ini masih nyambung sama worksheet kalian tadi. Kalau misalnya kalian masih ada ada di kategori satu, ini bisa banget diterapin di kategori dua, ini juga bisa diterapin di kategori tiga. Kalau misal kalian mau terapin juga baik banget, lebih baik lagi malah. Nah, tips dan trik buat mengelola diri dan emosi yang pertama adalah identifikasi sumber dan alternatif penyelesaiannya. Jadi teman-teman kayak yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi sumber yang ada. Kayak kita harus tahu sampai akar masalahnya, teman-teman. Kira-kira masalahnya itu apa sih ininya, akar masalahnya itu apa sih kayak gitu. Kayak yang menyebabkan ini terjadi itu apa sih gitu. Terus dengan akar masalah tersebut kita bisa mencari alternatif penyelesaian gitu. Dan itu nggak cuma satu doang, itu bisa banyak gitu. Wah, keren ini dari tadi nyatet keren-keren. Terus lanjut adalah yang kedua, fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Nah, daripada kita kayak eh, tak kayak takut, aduh ntar gimana ya reaksi mereka, aduh ntar gimana ya kayak eh, dia ngejudge aku nggak ya, daripada kayak kita apa ya, kita lebih memikirkan terhadap orang lain yang nggak bisa kita kontrol, mendingan kita bisa fokus pada hal yang bisa kita kontrol dengan cara daripada kita mikir kayak aduh ntar mereka ngejudge ngejudge gak ya kalau misalnya aku performnya jelek kayak gitu, kita bisa, aku harus perform dengan lebih baik biar nanti mereka nggak ngejudge aku gitu, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kita bisa mengelola emosi dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi emosi yang dirasakan serta pemicunya. Jadi kayak, aduh kira-kira emosi yang sekarang sedang ada di pikiran aku tuh apa sih? Terus kira-kira pemicunya tuh apa sih gitu. Terus yang kedua adalah validasi emosi apa adanya. Jadi kalian kalian benar-benar harus ngevalidasi emosi yang ada di diri kalian. Kayak kalian misal nih, kan biasanya kalau misal laki-laki kan stereotipnya kan kayak laki-laki gak boleh nangis gitu kan, gak boleh sedih, gak boleh nangis gitu, harus kuat. Nah kalau misal kalian sebagai laki-laki, kalian sedih gitu kayak, aduh aku sedih banget, aku sampai nangis, tapi aku gak boleh nangis, harus kuat. Nah itu jangan banget teman-teman, karena itu malah bisa bikin semua emosi yang ada di pikiran kalian tuh malah makin numpuk dan bisa membeludak nantinya, dan itu malah bikin parah banget. Jadi Bikin kalian emosi ya, bener Kak. banget, jadi kalian harus bener-bener kayak terima aja, aku sedih, oke aku emang sedih gitu. Nah terus yang terakhir, yang terakhir selanjutnya adalah ambil jeda agar dirimu nggak reaktif. Jadi kayak tadi take a pause, ini mirip lah, jadi kita harus ambil jeda gitu biar nanti nggak semakin meledak gitu. Terus kita bisa mempertimbangkan alternatif reaksi-reaksi yang mungkin muncul. Nah, terus kita juga bisa bisa kita juga bisa menentukan cara pengekspresian emosi yang tepat. Nah, beberapa tools yang digunakan tuh yang dapat digunakan, kita bisa bikin journaling, self talk dan juga relaksasi biar kayak kita bisa kayak menyalurkan apa yang sedang kita rasakan gitu biar gak terpendam sendiri dalam diri kita gitu. Oke, terus keempat, kita bisa ngambil jarak terhadap permasalahan atau tuntutan. Kayak kita ini mirip-mirip sama tadi, kita bisa take a pause dulu juga. Kayak kita ambil jarak dulu, jangan ini dulu, kita ambil jarak. Oke, bentar dulu ya, kayak gitu. Terus yang kelima, lepaskan hal-hal yang berada di luar kendali. Kayak ya udah kita kayak yang di luar kendali kita ya udah gak usah difokusin gitu. Kita cuma bisa harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Terus yang terakhir, kita bisa berusaha untuk memberikan makna positif terhadap situasi dengan tujuan buat bisa mengembangkan diri, termasuk di dalamnya untuk mengembangkan aspek-aspek religius. Jadi teman-teman kayak semua situasi yang kita rasakan tuh kita harus kayak mikir makna positif yang ada gitu. Biar nanti ke depannya kita bisa lebih mengembangkan diri kita. Karena kita kayak oh contohnya misal kayak kegagalan. Waduh, oke sedih gak apa-apa gagal, tapi kita harus cari makna positifnya kayak mungkin emang ini aku tuh apa ya kayak usahaku tuh emang kurang, jadi aku emang kedepannya aku harus berusaha. Nah kita harus ambil makna positif, berarti kita kedepannya harus berusaha lebih lebih giat lagi kayak gitu. Bener banget. Nah,
Nah, ini udah di materi terakhir banget teman-teman. Tepuk tangan dulu buat kalian udah fokus dari tadi sampai sekarang. Jujur aku senang banget. Coba kita review dulu. Kita yang pertama udah belajar tentang apa? Tentang college adjustment Yang kan kedua Kak. tentang apa? Yang ketiga tentang apa? Kan main games. Oke, main game yang keempat. Yang keempat tadi kita belajar oh itu, tenang, tenang. Bener Komunikasi yang banget. efektif. Terus ada lagi nggak? Ada, aduh Kak, bentar. Kayaknya aku tadi lupa nyatet deh Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Ya, yang terakhir adalah mengelola diri dan juga emosi dengan lebih ke refleksi diri oke. gitu. Nah, teman-teman, eh tak terasa sudah di penghujung acara. Aku udah bilang ya tadi, aku punya oleh-oleh buat kalian. Oh no, yes dong, oleh-oleh yaitu bah. Kita bikin ada tugas di video dan buat tugas di video kalian bisa lihat sendiri ya di abis ini bakal aku kirim file dan kalian bisa lihat sendiri ya. Nanti kalau misal kalian eh, bakal aku detailin lagi dan kalau misal kalian masih ada yang bingung kalian boleh banget tanya di grup atau PC aku gitu. Dan ada satu lagi yaitu post test. Siap banget. Aku catatan aku lengkap. Oke. Nah, sekarang bisa di scan ya. Oke, Oke, dan terakhir adalah presensi akhir. Sekarang scan lagi ya. oke, udah. Oke, teman-teman, kita bisa lihat nih satu video terakhir deh, satu video terakhir. Coba. Oke, teman-teman, semoga ilmu yang aku sama partner aku kasih ke kalian hari ini bermanfaat buat kalian ke depannya. Bukan cuman di dekat-dekat ini, tapi benar-benar di jangka panjang nanti. Dan sampai jumpa di sesi monitoring dan CDT ITB 2026 tahap 2. Dadah. Makasih banyak Kak. Bye. Baik, Makasih juga sampai teman-teman. Hati-hati ya baliknya.